Asik, asik. Asik banget. Jadi gini buat anak-anak muda yang pengen tertarik atau orang tua ya yang anaknya pengen jadi seorang game developer, silahkan aja diperbolehkan lah ya. Iya. Karena ternyata kedepannya sekarang pun industri sudah mulai membutuhkan terkait Betul, dengan betul. bersama kami di channel kami NE Talk, tentunya bersama Novi dan Nurdin di sini ya. Dan seperti biasa kami membahas tentang hal-hal yang menarik terkait dengan manajemen sumber daya manusia dan profesi-profesi yang mungkin profesi seru ya kan. Ya. Dan kali ini kita kedatangan seorang anak muda yang luar biasa dan profesinya pun juga profesi yang kekinian. Miftah. Iya, Apa profesinya Mas Miftah? iya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Miftah. Saya kebetulan adalah seorang game developer. Oh, oke. Ya, itu Game developer. Iya, itu Bukan profesi tukang saya. loper ya? Bukan developer bangunan, bukan. Oke, oke, Bukan. oke. Oh, mulai lucu dia. Iya, soalnya banyak yang berpersepsi seperti itu. Saya juga sudah berkecimpung dalam dunia saya ini sudah selama 5 tahun. Oke. Jadi sejak saya kuliah tingkat 2 itu sudah mulai. Sudah mulai. Iya, sudah mulai berkecimpung di sini. Berkecimpung di dunia Iya. developingan ya. Iya. Oke. Itu. Gini, kalau mungkin mendengarkan kata-kata game, kita itu mengasumsikan bahwa ini adalah bikin mainan. Iya. Dan untuk anak-anak gitu, gimana Iya. ini penjelasannya? Ya, untuk game sendiri sebetulnya jenisnya ada 2. Ya, ada yang funny game, yang kedua itu series game. Oh. Jadi yang dimaksud, yang kebanyakan orang tahu mungkin yang fun ya, fun Ya. game, yang board game, yang permainan papan itu, kartu, monopoli, Ya. dan sebagainya. Terus kalau yang series game ini lebih ke simulasi dan pembelajaran. Jadi game yang dibawa ke dalam pembelajaran itu termasuk series game. Jadi Jadi Oh, game oke. sebenarnya bisa jadi proses untuk pelatihan atau Iya, pembelajaran atau apa. pembelajaran, iya. Jadi fungsi game macam-macam sekarang ya, bukan Banyak hanya sekali, untuk iya. fun game. Kalau fun game juga ada yang game untuk yang apa, yang pop game ya istilahnya. iya, banyak sekali. Dan Jadi, juga yang namanya online game ya. iya, online game, multiplayer. Jadi Multiplayer. banyak pemain yang main dalam satu game itu, gitu. Mhm. Jadi saling bersaing sehingga nanti dia mendapatkan reward Poin dan lah. ya poin dan merasa bangga dengan predikat atau peringkat yang dia punyai gitu loh, dengan Oke, rankingnya oke, gitu, oke. seperti itu. Karena kan sekarang juga lagi gencar-gencarnya e-sport kan, itu yang Iya, iya. olahraga main game. Gila lo ya, olahraga jempol doang gitu. Ternyata bukan doang sekarang ya, bisa menghasilkan duit gede gitu ya. Iya. Apalagi yang bikin. Iya, iya. Betul, ya. Oke. Ini Iya. kan kita sekarang sedang memperkenalkan sebuah profesi kepada teman-teman nih yang Iya. akan memulai karir gitu. Nah, Iya, betul. bisa diceritakan ini harus orang dengan background apa, terus kemudian syarat-syarat lain apa sehingga kemudian dia bisa menjadi seorang Iya. game developer. Iya, dalam dunia game developer itu sebenarnya satu kesatuan. Jadi nggak hanya seorang programmer saja. Jadi ada beberapa komponen. Contohnya itu sound engineer. Jadi dalam game itu pasti punya Ya. butuh Oh. sound engineer. Jadi untuk compose, voice, cover gitu dan sebagainya itu perlu gitu untuk. Oh, jadi dalam- melibatkan banyak aspek ya. Betul Jadi sekali, pembuat gamenya, terus ada scoring musiknya, Iya, ya kan? musiknya. Berarti terkait dengan sound engineer. Iya. Kalau setelah musik biasanya ada artis. Di sini artis pun ada banyak juga gitu. Ada Artis itu Artis tokohnya apa? itu. Artis itu kalau di sini Aktor. grafis ya, grafik art ya. Jadi dalam hal ini ada banyak sebenarnya. Cuman dapat kita simpulkan ada 3, yaitu yang pertama 2D art. Jadi artis Artis. 2 dimensi. Jadi karena game kan banyak nih. Tentunya dimensi ya. Iya, 2 dimensi, terus art 3 dimensi, yang terakhir ada bagian yang khusus yaitu animasi. Jadi animasi itu biasanya bagian yang menggerakkan Ya, 3D-nya menggerakkan tadi itu 3D dan animasi Jadi karakter animator gitu. itu ya. Iya.
animator. Kelihatannya menyenangkan sekali ya pekerjaannya Seru ya. sih. Seru ya, seru ya. Pernah melakukan mengerjakan Challenging apa sekali. proyek yang seru banget gitu, yang Iya, yang jadi ciwi banget. ya yang paling seru itu biasanya proses testing ya. Karena biasanya kita pasti kan memainkan game kita sendiri. Ya. Kan. Di situ kita pasti merasakan, oh asiknya game saya tuh di sini gitu. Terus ketemu error atau bug ya namanya dalam dunia game itu. Aku bisa lompat tinggi sekali. Nah itu kayak lucunya di situ. Oh ini ada yang error gitu. Jadi kita terus memperbaiki game kita sehingga nanti ketika dirilis gamenya tuh udah yang polish gitu, yang bagus gitu. Oh. Karena orang-orang mungkin taunya hanya oh gamenya kok ngebug kok lelet sekali. Nah itu di belakangnya itu prosesnya panjang sekali. Jadi ada proses ketika error itu dibenahi dulu sampai akhirnya proses rilis. Nah yang orang-orang tahu itu yang proses rilis itu. Nah ini terkait dengan tadi project yang ciwi kan gitu, berarti yang tadi dibilang bahwa sekarang game pun juga berkembang bisa buat pelatihan kan? Iya betul Itu sekali. Beberapa project yang pernah dikerjakan apa aja? Banyak sekali ya. Banyak ya? Ya jadi project yang cihui sekali itu ya. Di mana pembelajaran bisa jadi fun itu contohnya yang kayak bermain simulasi ketika ada bencana kebakaran di kereta. Jadi saya pernah mengerjakan proyek dengan salah satu kampus negeri di Surabaya. Nah itu dari pihak kampus itu menginginkan untuk interaksi bagaimana pengguna game ini sendiri harus berinteraksi seperti lari. Nah itu tantangan bagi kami soalnya tidak ada dalam secara sensor itu kita susah untuk menyampaikan ke situ gitu. Jadi kita akali gimana cara coba gitu memadamkan ya. kebakaran Akhirnya di kereta itu ya. Akhirnya kita kasih fitur lah di mana ketika orang itu harus lari dari api itu dia harus benar-benar Berarti virtual kan? iya Berarti virtual. benar-benar virtual. ya, ya. Jadi Dan- ketika ada api pun juga ada controller yang harus mematikan api gitu. Oh, pakai alat Google. Pakai berarti. alat ya. Pakai alat VR itu, VR glass gitu. Iya. Seperti itu. Sama ada joysticknya berarti. Iya, ada joysticknya jadi terhubung gitu. Kalau kita mau jalan kita harus sambil entak-entak di tempat gitu, sambil Jadi puter. dia juga bisa muter, gerak dan sebagainya. Iya. Kayak Interaksinya kalau banyak. kita melihat dia lagi bermain kayak orang edan gitu kan. Iya, Iya. iya, soalnya kan dia kayak kacamata nggak ada apa-apa tapi dia Iya, dia heboh gitu kan. gitu. Heboh, ya. Heboh Ya, sendiri. sendiri. Gitu. Jadi Iya. kita melihatnya juga, oh di dalamnya tuh bisa apa aja sih? Soalnya tiap-tiap orang pun bisa udah beda ekspresinya. Ketika saya pernah nih nyobain ke orang game horror gitu. Saya Game tuh nyoba horror? game horror. Iya, game horror. Ada game horror. Jadi Tapi muka saya nggak horor ya mas. namanya jadi ketika main itu Hantunya keluar iya gitu. environment benar-benar mendukung sekali suaranya. Terus suara-suara angin, Kalau tadi gemuruh, sekarang petir-petir melibatkan gitu. sound Iya, engineer, sound engineer. sampai voice over. Iya, kadang juga butuh lighting gitu. Jadi gimana light dalam environment benar-benar asli atau benar-benar menyatu dengan suasana gitu. Berarti sutradaranya itu yang developing itu ya, Mas Miftahnya itu ya berarti ya dapat dikatakan. Bisa. Jadi Sebagai sutradara. semua profesi, semua bagian teknis bisa menjadi membantu gitu loh dalam proses pembuatan. Jadi kayak misalkan soalnya ini kurang imersif gitu Kurang ya. serem. Iya, kurang serem. Apalagi horor tadi itu. Terus animasinya kurang ngagetin ke orang gitu. Itu semua bisa saling. Tapi yang paling utama itu ada bagian game designer. Jadi yang semua itu kan terstruktur dengan adanya bagian job-job masing-masing lah. Yang paling awal itu biasanya ada game designer. Game designer ini yang mendesain konsep dari Skenarionya awal kan ya, ya, skenario dari skenarionya. awal hingga game itu selesai. Jadi kita setiap job dari tasknya masing-masing ini sudah ada jalurnya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang melebar dari jalur itu yang Game designer director ya. atau produsernya itu bisa mengarahkan lagi, Jadi kamu game designer terlalu itu jauh. ada ibaratnya produsernya itu ya. Iya, sekaligus betul, iya. sutradaranya ya. Iya. Oh. Jadi ada bagiannya. melibatkan banyak tim ya. Banyak sekali, iya. Oke. Gini, kenapa kok tertarik jadi seorang developing? Apakah dulu kecilnya suka main game terus atau gimana? Ya, jadi Karena kan zaman saya kan mainnya kan main gundu, Ikli. main gundu, main pati lele. ya kalau zaman saya tuh mungkin karena gini, saya mungkin dulu awal tuh
nggak terlalu dikasih game ya dalam waktu kecil itu, tapi melihat orang main game terus, akhirnya Penasaran gimana nih ya, penasaran nih aku pengen main game. Nah, ketika saya punya kreativitas, punya memikirkan peluang juga dalam game itu, akhirnya saya masuk ke dunia game. Dan saya melihat dunia game ini semakin terasa sampai sekarang. Akhirnya kita mengetahui bahwa game itu memang berambil banyak gitu dalam kehidupan kita. Jadi kayak kita nganggur nih, pasti juga nyari HP dan masih ujung-ujungnya main game Ya, gitu. untuk pop game ya. Iya. Jadi untuk mengisi waktu atau menunggu atau sambil kita ya santai-santai lah, daripada kita pusing nungguin orang, mending main game seru gitu. Akhirnya waktu pun nggak terasa udah datang teman kita gitu. Oke. Ada pendidikan khususnya nggak sih kalau misalnya kita itu seseorang ingin menjalani profesi itu harus punya pendidikan khusus apa kayak gitu mungkin? Semua bisa dipelajari oleh setiap orang ya. Semua orang anak kecil pun banyak yang sudah bikin game gitu. Nah, Jadi kursusnya di mana? Kok saya nggak pernah tahu ya? iya. Jadi sebenarnya saya juga pernah istilahnya bekerja ya. Sebelum saya menjadi seorang developer itu saya juga pernah diminta untuk mengajari anak-anak dalam mempelajari coding game. Jadi saya juga ngelesi gitulah istilahnya dalam khusus bidang game. Jadi kayak saya mengajari ke anak-anak ya. Iya, ke anak SMP. Yang kerja pun juga pernah minta bikin game. Mas, aku pengen bikin game dong, ayo saya ajari gitu. Terus kalau secara jenjang yang formal itu biasanya mulai jenjang sekolah tinggi. Jadi setelah SMA itu, jadi ke universitas itu sekarang Ngambil mungkin jurusan apa? jurusan yang paling mendasar itu biasanya informatika. Tapi sekarang informatika itu dirasa kurang. Akhirnya sekarang sudah bermunculan jurusan-jurusan teknologi, yaitu teknologi game. Jadi yang S1 atau D4 itu ada di salah satu kampus di Surabaya juga ada. Kemudian kalau ingin melanjutkan jenjang magister atau pascasarjana itu ada di Bandung. Itu juga ada. Jadi jenjang pendidikan itu sudah siap di Indonesia. Sudah ada ya khusus Iya. jurusan perkuliahan game Iya. developing itu sudah ada ya. Iya. Jadi sebenarnya meskipun namanya games itu bukan hanya anak-anak ya, tapi misalnya kayak tadi sudah ngambil jenjang yang Iya. lebih tinggi itu orang Iya. tua pun Iya. menciptakan sesuatu yang Yang main-mainan baru, tadi juga iya. bisa ya, Iya, tetap ya. karena perkembangan di dalam dunia game ini juga sangat menantang sekali untuk setiap orang yang berprofesi dalam dunia game ini sendiri. Jadi contohnya kita mau melawan musuhnya ini harus natural. Kamu kan musuhnya nembak-nembak jalan, tapi nggak lihat musuhnya di mana atau playernya di mana. Pasti kan butuh artificial intelligence, jadi kayak kecerdasan buatan gitu. Nah itu diperlukan dalam dunia game. Jadi kebanyakan di dunia kampus itu berkembangnya di situ, jadi mengembangkan AI seperti itu. Jadi semakin lama semakin pinter itu robot yang di dalam game itu. Dan sekarang pun juga berarti industri sendiri juga Iya, membutuhkan membuat simulasi-simulasi yang terkait Iya. disimulasikan dalam suatu game. Iya, Karena iya. mungkin lebih efisiensi kali ya, Bu Novi Iya, ya. iya. Daripada Iya. misalnya mereka ke lapangan, Iya, misalnya betul. latihan ngedrill atau Iya, lihat iya. memadamkan kebakaran, Iya. dan misalnya terkait dengan ngebor di laut dan sebagainya. betul. Disimulasikan lewat virtual kayaknya lebih Betul. efisien dan lebih Iya. seru juga Iya, sih ya. betul. Iya, saya pernah lihat tuh untuk tes ya. Jadi untuk Iya, tes betul. seorang operator yang ngangkat-ngangkat peti Crane. kemas, Iya. crane kayak gitu. Nah, itu ada kayak simulasinya. Iya, Jadi ada kita pakai simulasi. ini Google apa namanya itu apa ya? Google Ya, Glass. Google ya, iya. Kayak gitu, terus kemudian kita duduk, terus ada kayak joysticknya, kita Iya, ada controllernya ya. seperti itu. Seru. Jadi kita mau seperti ngambil, terus meletakkannya harus bagaimana, tidak boleh lepas. Kalau Iya. salah atau lepas, Iya, ada Nah, suaranya. itu bisa dipakai untuk seleksi juga, Betul. untuk Iya, seleksi. betul. Terus mungkin Mm. kalau ada mau tahunan itu kan selalu mereka punya surat kayak izinnya Iya, itu ya. lisensi. License-nya izin yang lisensi, ya. sebelum benar-benar mereka ngambil itu Iya. bisa dipakai alat Iya. untuk memastikan Tes. kembali, Iya. refresh apakah masih oke Iya. enggak Masih oke kayak apa gitu ya. enggak? Ya mungkin kita ambil contoh mungkin yang sekarang jelasnya itu mungkin kayak pilot sendiri kan kalau langsung naikin pesawat kan juga Nggak mungkin, iya simulator ya? langsung pasti pakai simulator dulu, jadi belajar kayak ketika Simulator ada. itu juga ya. Iya, dalam dunia game juga Iya. ada gitu. Jadi ketika oke. dulu waktu kuliah itu juga ada
khusus hardware untuk simulasi pesawat juga sudah tersedia. Jadi kita bisa belajar di situ. Ketika kita menggunakan controller ini, oh bisa fungsinya apa aja sih? Nah, salah satu di hardware-nya game development itu ada VR. Nah, itu bisa kita bikin apa aja. Ya itu tadi contohnya kayak virtual learning, terus virtual tour juga bisa, terus kayak virtual exhibition, banyak sekali bidang-bidang bisa kita masukin. Contoh yang paling mungkin ya buat teman-teman nih yang nanti bakalan pakai terus itu biasanya magic. Jadi dalam dunia medis itu Bedah kita gitu. juga iya betul ya. Sekarang bedah kayaknya udah pakai itu Iya, ya. Ya. Jadi Pakai virtual dunia gitu. teknologi ini semakin lama semakin Berkembang. iya. Jadi cocok untuk teman-teman yang belajar dalam dunia informatika ya, digital, apalagi sekarang anak-anak kan pada gadget semua kan, nah itu cocok sekali untuk teman-teman belajar. Sekarang ini. dunia udah semakin digital sih ya memang. Iya, betul, Dan betul. kayaknya profesi sebagai developer ya Kim ya, bukan developer. Iya, yang developer satunya loh iya. ya. Itu kayaknya sangat menjanjikan sih ke depannya. Betul. Iya. Ke depan pasti metode-metode pelatihan, Iya. terus alat simulator seperti itu akan Iya. makin dibutuhkan di Virtual ya? dunia industri gitu Iya ya. betul. Iya. Seperti itu. Iya. Termasuk kalau misalnya ini nih, misalnya kita mau potong rambut tuh, terus kemudian nyoba, Iya betul. model Iya. yang seperti apa, Iya itu yang ide yang bagus kayak sekali gitu kan, ketika gitu kan. kita penerapan nih. Kamu kan kepala orang semuanya dipakai untuk Ya. menggunakan Iya. simulasi memotong rambut. Jadi bisa kita gunakan virtual ini sehingga ketika kita perlu model lagi, kita nggak usah ganti orang, tetap aja itu cuman kita mengganti sesuatu yang di dalam itu sehingga Ya, kembali ke jadi ya keadaan ini awal. wajah kita, ininya macem-macem, mau rambut Iya. kenceng, mau rambut jabrik-jabrik, Iya. kriwul-kriwul, Iya, gitu itu pun ya. juga dengan Bisa disimulasikan. itu pun juga dengan dunia make up ya. Jadi bisa kita cobakan gitu ketika pelatihan itu kan juga walaupun nggak harus ketemu gitu kan, untuk sekarang kan seperti ini. Jadi kita bisa saling berinteraksi dengan orang yang di lain tempat gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu di film-film kan muncul namanya hologram. Iya. Iya. Bukan tidak mungkin dalam waktu 3 atau 5 tahun ke depan tuh akan bermunculan. Bahkan sekarang Sudah mulai muncul. Iya, sudah ada. Ya Jadi salah satu sosial media itu yang terkenal itu sudah bikin Sudah. platform sendiri khusus untuk berinteraksi dalam dunia virtual. Jadi kita bisa nge-add teman-teman, ayo nih ketemu pesta gitu. Terus di environment-nya itu ada kayak barbecue bareng-bareng ya, Muncul gitu ya. asik-asikan gitu ya, Iya, party. Jadi gitu. nanti misalnya Bu Novi mau bikin baju ke desainer, nggak perlu datang nih, Betul. bisa diukur secara hologramnya itu. Iya, sambil coba cocok apa Iya, enggak, kayak gitu iya, ya. semua entitasnya nanti disimulasikan sehingga si model pun nanti bisa pas gitu ketika contohnya juga ada sih kayak dress augmented gitu, jadi kita bisa melihat baju ketika dipakai pas atau Iya, enggak, iya, cocok iya. atau enggak gitu, banyak Fit atau enggak. yang bikin gitu ya betul. Seru. Oke, Jadi seru banget. profesi Jadi profesi yang membuat kita tetap awet muda karena membuat kita bersenang-senang gitu ya. lihat kami berdua awet muda. Bersenang-senang, terus kemudian mungkin pasti penuh tantangan ya membuatnya Iya. ya. Iya. Imajinasinya Imajinasinya. harus Iya, tinggi kayak iya, gitu. kita harus terus berinovasi, yang utama itu gitu. Jadi kita melihat ada problem nih di sini, misalkan orang nggak bisa ketemu jarak jauh, maka kita bikin platform yang orang bisa ketemu di situ. Itu sudah membantu sebuah permasalahan gitu. Jadi masalah itu sehingga menjadi nggak ada lagi gitu, seperti itu. Oke, asik banget. Asik banget. Jadi gini, buat anak-anak muda yang pengen tertarik atau orang tua ya yang anaknya pengen jadi seorang game developer, silahkan aja diperbolehkan lah ya. Iya. Karena ternyata kedepannya sekarang pun industri sudah mulai membutuhkan terkait Betul, dengan betul. itu. Jadi ya. mungkin kita harus sedikit membedakan bahwa ini akan membuat sesuatu yang kemudian membuat anak nggak mau belajar karena game Iya, itu iya. kan buat orang Iya. tua itu ngomong Iya. karena membuatnya Iya. hanya mau main-main. Tapi ternyata Iya. kalau sekarang dalam perkembangannya dalam metode learning itu pun kita ada learning itu sudah melibatkan orang Betul. gitu dan benar-benar sudah bermain-main, Iya. bukan hanya di kelas belajar itu baca buku, bukan Iya. seperti itu kan. Kalau zaman kita mungkin dulu baca dengan buku, sekarang nggak, dengan virtual pun bisa. Betul, dengan bermain-main betul. tadi kan juga dengan Termasuk Iya. saya ingat salah satu alat tes seleksi yang Iya. itu pernah ada juga anak saya seperti itu. Jadi jadi misalnya nih
mau ngelihat kemampuan dia untuk mengukur risiko. Jadi ada kayak balon gitu, makin banyak dia ini ada tekanan tertentu akan meletus. Iya. Nah, ini orang akan diuji sampai seberapa sih dia bisa mengira-ngira ya, istilah mengukur kira-kira ini meletus atau enggak gitu kan. Ya, biasanya itu Untuk berkaitan dengan perhitungan risiko, simulasi ya terhadap sebuah objek. Oke. Jadi itu bisa semuanya bisa custom sekali. Jadi kita pengen sebuah mesin ini berjalan ketika ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau misalkan syarat ini nggak bisa dipenuhi, mesin ini nggak akan jalan. Jadi itu sebuah bisa jadi acuan sebagai penilaian untuk seorang itu gitu. Jadi bisa nggak mengoperasikan alat ini gitu menjadi sebuah operator di bidang itu. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Simulator itu SIM itu ada yang apa namanya ya, uji reaksi kita, ketanggapan kita terhadap sebuah reaksi. Jadi misalnya lihat tiba-tiba ada apa terus kita ngerem, nah ngeremnya itu pas atau enggak, kita nabrak atau enggak dengan benda yang ada di depan kita. Jadi sekarang harusnya ya ujian SIM pun juga tidak harus ujian SIM mengendarai mobil atau sepeda motor. Angka 8 itu ya nggak perlu sebenarnya, secara virtual pun juga bisa dilakukan, ya kan? Ngapain bikin lapangan gede-gede buat tes simulasi? Cukup dengan virtual sekarang tes sim juga bisa. Iya, dan juga bisa ada komponen yang seru di dalamnya. Jadi kita bikin scoring, bikin penilaian. Ketika salah dia itu harus mengulang atau dia harus melakukan proses lagi. Itu kayak membuat pemain itu merasakan benar-benar experience yang mengenal sekali dalam dirinya gitu. Kalau aku harus melakukan simulasi ini, aku harus benar-benar melakukan proses ini dengan betul. Gitu. Nggak boleh asal-asalan dari proses A langsung lanjut ke proses yang C. Gitu. Seperti pasti itu. ada tahapannya kan. Iya. Seru sih. Jadi ini adalah suatu profesi yang kedepannya akan menarik, ya kan, dan pasti akan terus dibutuhkan oleh suatu industri. Karena perkembangan industri sekarang juga secara digital luar biasa sekali. Dan kenapa kami suka menginterview seperti ini? Karena akhirnya otak kami jadi muda juga, ya kan? Akhirnya semangat kami juga jadi muda juga. Oke, barangkali setelah ini saya akan terinspirasi membuat game tertentu ya. Buat alat tes. Iya. Jadi gitu ya, sekali lagi para orang tua atau anak muda yang pengen menjadi seorang developing atau developer seperti Mahfuta, silakan, karena ini adalah suatu prospektus yang luar biasa ya ke depannya. Dan secara finansial dan material saya rasa sih ke depannya akan semakin menjanjikan. Iya. Untuk teman-teman buat teman-teman mungkin pesan yang sponsor Mas Miftah. Pesan sponsor Mas Miftah. Iya, untuk teman-teman yang ingin terjun di dalam dunia game itu nggak perlu kita harus punya pendidikan yang dalam dunia informatika atau gimana gitu. Jadi teman-teman bisa mulai dengan menggambar, bisa dengan mulai mempelajari logika, itu semua sangat diperlukan. Jadi misalkan ketika membuat sebuah simulasi itu kan pasti ada logika. Jadi ketika pemain melakukan gerakan A itu yang berjalan terusnya apa, jika melakukan B yang harus jadi apa, itu kayak mulai dari hal yang sepele itu bisa dipelajari gitu. Oke, jadi tidak harus dia ikut pendidikan khusus yang terkait dengan game. Apapun bisa dilakukan. Jadi contoh yang sekarang itu sudah banyak lomba-lomba untuk anak SMA, anak pelajar, itu semua sudah bisa bikin game semua gitu. Iya. Jadi nggak hanya orang-orang yang sudah dewasa itu harus gitu, nggak. Jadi ada kompetisi yang khusus untuk anak-anak, jadi seru lihat game-gamenya. Iya. Yang ringan-ringan itu ya? Iya, gitu. Oke, jadi asik sih sebenarnya. Kalau diteruskan bisa panjang ini durasinya, tapi ya kita simpulkan aja bahwa yang pasti adalah ini ada profesi yang kembali lagi saya bilang profesi yang luar biasa, dan kedepannya akan semakin menarik untuk dijadikan suatu profesi tersendiri ya Bu Novi ya. Dan buat orang tua dan kemudian anak muda juga jangan khawatir bahwa profesi ini kedepannya adalah profesi yang cukup menjanjikan. Dan ketika anak Anda suka main game, jangan dilarang, tapi ya diarahkan, dikasih tahu dan diarahkan main game yang benar dan ada durasinya, ada waktunya, seperti itu. Betul. Jadi itu dari kami terkait dengan pengenalan profesi game developing dan VR virtual reality developing, dan nantikan terus ya kan terkait dengan profesi-profesi mereka-nya. Tapi jangan lupa ya, tolong ya di like, comment, dan subscribe. Bener nggak Mas Miftah? Betul. Dan kalau bermanfaat diapain? Share ya.
di-share ke teman-teman. Di-share ke yang lain, teman-teman, ya. Oke, itu dari kami NL Talk dan sampai ketemu lagi di episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa.